arwahnya ini tidak akan bisa naik ke surga. Ada yang memanfaatkan, mengambil bagian, dijadikan sebagai koloni sosok-sosok tersebut. Hai sobat irasional dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas mengenai sumpah pocong. Sebelum kita membahas lebih lanjut, agar kita semakin semangat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk berlangganan, like jika Anda suka, tulis komentar, dan share link video ini agar video ini semakin berkembang. Sumpah pocong adalah sebuah ritual yang umum dilakukan oleh masyarakat di daerah Jawa Timur, Madura, dan sebagian komunitas Jawa. Dalam hal ini, ritual ini dilakukan untuk membuktikan bahwa seseorang ini memiliki hati yang bersih atau mengklaim tidak bersalah, yakni orang tersebut dibungkus kain kafan layaknya ia sudah meninggal atau dia sudah menjadi mayat dalam ritual pemakaman. Kemudian ia akan disumpah di hadapan Al-Quran, di hadapan beberapa saksi. Tradisi ini muncul sebagai respon terhadap situasi sengketa tanpa bukti yang cukup, seperti konflik perdata atau fitnah, sebagai alternatif hukum formal yang dianggap lambat atau bias. Masyarakat lokal percaya bahwa sumpah semacam ini membawa konsekuensi spiritual jika sumpah itu dilanggar. Proses ritual umumnya melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan di masjid atau lapangan terbuka, di mana seseorang ini bersih-bersih dulu alias mandi, memegang Al-Quran, doa dan persiapan dengan kafan putih. Kedua, orang tersebut bersumpah dibungkus kain kafan penuh, terkadang disertai minum air suci atau mengelilingi pohon tertentu sebagai simbolik. Yang terakhir, ia mengucapkan sumpah yang mengandung ancaman spiritual, seperti apabila saya berbohong, 7 turunan saya akan meninggal, di hadapan tokoh agama, di hadapan para petinggi masyarakat dan juga masyarakat sekitar. Ritual ini dipimpin oleh kiai atau pemuka adat yang dipercaya memiliki otoritas moral dan spiritual. Keyakinan masyarakat adalah apabila seseorang benar-benar bersalah, maka azab akan segera menimpanya setelah batas waktu tertentu. Secara sosiologis, sumpah pocong ini berfungsi sebagai media integrasi sosial dan rekonsiliasi pada masyarakat lokal, terutama di daerah-daerah di mana alat bukti hukum formal sering dipandang tidak memadai atau tidak adil. Saat pengadilan hukum formal tidak bisa diselesaikan, misalnya masalah sengketa, ritual ini dianggap sebagai jalan keluar alternatif
yang cepat dan simbolik. Di area Madura misalnya, konteks tradisi Carok, Sumpah Pocong menawarkan solusi non-kekerasan dalam mempertahankan kehormatan dan reputasi keluarga maupun komunitas. Jika dipandang dari pandangan Islam atau fikih, Sumpah Pocong tidak termasuk bentuk sumpah yang sah menurut syariat. Ulama dan MUI umumnya menyatakan ritual ini lebih bersifat bidah atau adat lokal dan tidak memiliki dasar dalam Al-Quran atau hadis sahih. Secara hukum di Indonesia, Sumpah Pocong tidak diakui sebagai alat bukti yang kuat, khususnya dalam hukum pidana. DPR dan sejumlah praktisi hukum menegaskan bahwa sumpah ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengadilan pidana, meskipun kadang dipertimbangkan dalam aspek perdata sebagai sumpah mimbar jika tidak ada bukti lain. Cukup miris juga sebenarnya. Di Indonesia ini beberapa contoh kasus mengenai Sumpah Pocong, yakni pada tahun 2020, yaitu tentang kasus sengketa di area Bondowoso, Jawa Timur, di mana dua warga yang bernama Rukyati dan Sri Widiarti melakukan Sumpah Pocong untuk menyelesaikan sengketa tanah setelah mediasi gagal secara hukum. Ritual ini dipimpin oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan muspika setempat sebagai pilihan terakhir, dianggap sebagai untuk menguak kebenaran. Kemudian tahun 2018 ada juga kasus yang cukup fenomenal, yaitu kasus santet di Probolinggo. Komunitas Madura dan Pedalungan Probolinggo, isu santet tak mudah dibuktikan secara hukum. Sumpah Pocong sering digunakan sebagai alternatif penyelesaian konflik dengan keyakinan bisa membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian pada tahun 2023, kasus viral di area Sumatera Selatan. Seorang pria bernama Rian Antoni dituduh mencabuli anak yang berusia 5 tahun. Ia sebanyak 2 kali melakukan Sumpah Pocong. Pertama pada Oktober 2022 dan kedua Mei 2023 untuk menunjukkan bahwa ia tidak bersalah. Aksinya viral dan sempat berjalan kaki menuju Polda sambil memakai kostum pocong. Pihaknya mengajukan pra-peradilan atas dugaan cacat hukum dalam penangkapan dan penahanan. Namun gugatan itu ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Juni 2023. Kemudian Sumpah Pocong ini juga pernah dilakukan pada tahun 2024 kala kasus Vina yang cukup viral. Kasus yang mencolok terjadi di Cirebon pada 9 Agustus 2024 ketika seorang bernama Saka Tatal, seorang mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016, melaksanakan Sumpah Pocong yang dihadiri oleh publik dan kuasa hukumnya Farhad Abbas. Ia mengundang pihak keluarga korban Ibtu Rudiana untuk melakukan ritual serupa, tapi mereka tidak hadir pada saat itu. Ritual ini cukup viral di media sosial, mendapatkan viewer yang cukup banyak dan berfungsi sebagai upaya pemulihan pada publik sebelum proses hukum selanjutnya, termasuk upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Secara hukum, sumpah ini tidak mengubah status Saka Tatal, namun secara sosial berhasil menarik simpati dan membuka perdebatan terkait sistem keadilan dan kepercayaan publik. Saat ini, Sumpah Pocong masih menjadi perdebatan dan kontroversi. Kontroversi agama, banyak ulama menilai ritual ini bertentangan dengan prinsip tauhid,
karena menyematkan kepercayaan bahwa azab akan datang langsung sebagai hasil sumpah, bukan dari Allah semata. Beberapa pakar menekankan bahwa sumpah berdasarkan syariah harus menggunakan sumpah Allah, bukan ritual kafan. Secara etika hukum, praktik ini sering mengaburkan batas antara hukum negara dan tradisi yang ada. Risiko masyarakat lebih mempercayai ritual ini daripada bukti hukum rasional yang bisa menyebabkan ketidakadilan atau penyalahgunaan alat ini oleh pihak berkepentingan. Kemudian juga risiko sosial. Beberapa narasumber melaporkan efek negatif fisik seperti sakit mendadak atau bahkan kematian sejurus setelah menjalani sumpah, memperkuat keyakinan mistis terhadap ritual ini. Maka dapat disimpulkan sumpah wacon adalah ritual tradisional penuh simbolik yang berakar dalam nilai budaya Jawa dan Madura, serta berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menyelesaikan konflik di luar jalur formal atau di luar hukum yang ada. Secara formal, ritual ini tidak memiliki kekuatan hukum dalam hukum pidana, meskipun masih dibenarkan secara terbatas dalam ruang hukum perdata tradisional, asalkan tidak melanggar prinsip keadilan dan konstitusional. Jadi, sumpah pocong ini saat ini masih menjadi perdebatan, dan kita lihat secara irasional akan berefek dan mengundang sosok-sosok lain untuk mengambil bagian seperti yang kita lakukan kemarin saat trekking mistis di Rumah Sakit Terbengkalai. Kita dapat merasakan energi bahwa jika seseorang melakukan ritual tersebut kemudian ia bersalah, ia akan merasakan kesakitan dan kemudian meninggal. Dan ketika dia meninggal secara mendadak misalnya, itu diyakini ia berarti bersalah. Nah, ketika sosoknya atau arwahnya ini tidak akan bisa naik ke surga, ada yang memanfaatkan, mengambil bagian, dijadikan sebagai koloni sosok-sosok tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan pada episode kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Keyakinan tanpa diuji, maka Anda tidak akan tahu seberapa kuat keyakinan yang Anda miliki. Salam. Oh